Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Maria diangkat ke surga, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 42. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu bersuara dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Pertemuan Maria dan Elisabet adalah pertemuan dua pribadi suci, Sang Penyelamat dan Yohanes Pembaptis, yang akan membuka jalan dan tanda Sang Penyelamat telah datang. Kesetiaan Maria dalam mengandung, melahirkan, melindungi, dan mendampingi putranya hingga di kayu salib sungguh luar biasa. Sudah layak dan sepantasnya kalau jiwanya yang bersih, murni, diangkat bersama tubuhnya yang suci oleh kekuasaan Allah, karena dialah hamba Allah yang setia dan satu-satunya perempuan yang suci tanpa dosa. Saudara-saudari terkasih, perayaan Maria diangkat ke surga hari ini sebetulnya kita maknai juga sebagai ajakan atau dorongan bagi kita untuk patuh pada kehendak Allah. Manusia bisa mencapai Allah asalkan mau bersikap seperti Maria. Marilah kita meneladani sikap Maria dalam hidup kita sehari-hari. Kita jadikan pujian Maria sebagai pujian kita. Pujian Maria dikenal dengan nama Magnificat. Di dalam pujian ini tergambar sikap hati Maria terhadap karya penyelamatan Allah. Ia menerima seluruh karya penyelamatan Allah dan menjadi bagian dari rencana Allah. Ia menerima kehendak Allah dalam hidupnya dengan segala macam resikonya. Maria menjadi teladan dalam menanggapi dan hidup menurut kehendak Allah. Pujian Maria bisa kita doakan setiap hari, dengan harapan dapat belajar dari sikap dan cara Maria menanggapi kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Melalui doa tersebut, kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, terbuka bagi rencana dan kehendak Allah dalam hidup ini. Doakanlah kami yang berdosa ini, ya Bunda Maria. Saudara-saudari terkasih, manusia menyerah kepada Allah itu biasa. Tetapi Allah menyerah kepada manusia, ini baru berita dan luar biasa. Manusia butuh Allah itu biasa. Allah butuh manusia itu baru berita. Ini yang luar biasa. Itu yang pernah coba diungkap oleh Michelangelo, pemahat terkenal dengan patung Pieta. Pujian Maria Magnificat adalah sebuah seruan jiwa yang menyatakan syukur mendalam
dan rasa bahagia karena Allah berkenan hadir dalam diri Maria yang hina dina. Siapakah manusia yang bisa mengalahkan Allah dan langsung menerobos surga? Maria. Mengapa? Karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maria adalah satu-satunya manusia yang telah mampu mengalahkan Allah. Ia berdiri di muka pintu surga dan pintu terbuka. Apa yang membuat pintu surga terbuka? Saudara-saudari terkasih, Santo Ignatius Loyola, pendiri Ordo Imam Serikat Yesus yang disebut juga Imam Jesuit, menyebut Santa Maria Perawan sebagai pintu surga. Dalam bahasa Latin disebut Janua Coeli. Artinya, tempat di mana Allah keluar dari surga untuk mendekati manusia. Dan serentak pintu surga itu berarti tempat di mana manusia dapat masuk surga berkat Yesus, Putra Maria. Karena itu Santo Ignatius Loyola menyatakan seperti itu. Karena Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Santa Perawan Maria adalah pengantara rahmat demi membebaskan kita dari dosa. Pada akhir hidupnya, Santa Perawan Maria diangkat ke surga, suatu kepenuhan janji akan kehidupan kekal dan kebangkitan badan yang dijanjikan Yesus. Santo Ignatius Loyola juga mengajak kita untuk lebih menyiapkan diri secara khusus dalam pertemuan dengan Tuhan Yesus. Dengan menjadi pintu surga, Santa Perawan Maria telah menjadi orang pertama yang memperoleh keselamatan kekal. Ia menjadi orang pertama dalam surga. Mulai hari ini, kita diundang untuk selalu mengarahkan diri kepada Santa Perawan Maria, sang pintu surga. Apakah setiap kali berdoa memohon agar pada hari kematian kita diselamatkan dan dibawa masuk ke dalam surga? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang rahim, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan mengangkat Santa Perawan Maria ke surga. Semoga kami pun semakin terbuka untuk mengarahkan diri ke surga, sehingga kami semakin pantas berada di surga bersamamu. Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama Putramu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.